Kelembutan istri Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam layaknya kelembutan Siti Sarah. Sementara saat-saat melahirkan kandungannya sudah semakin dekat dan tak lama kemudian beliau pun melahirkan anak kembar. Kedua anaknya yang dilahirkan adalah anak laki-laki yang sehat. Anak yang kedua bagaikan bulan purnama yang memiliki sifat-sifat kenabian yang diwariskan ayahandanya, yakni Nabi Ishak alaihissalam. Anak ini adalah kabar gembira yang dibawa malaikat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya rizki dengan kelahiran Nabi Ishak yang setelahnya adalah Nabi Yakub. Anak yang kedua ini tampak penuh berkah dan selalu diliputi cahaya yang menyelimuti wajahnya seperti bulan purnama. Seumur hidupku belum pernah melihat persalinan yang begitu mudah sekali. Inilah keberkahan Nabi Ishak alaihi salam. Dan beliau memberinya nama Yakub. Karena dialah anak yang tangannya terikat dengan tangannya Isyu. Betapa Nabi Ishak gembira sekali dengan kelahiran Yakub. Dan beliau pun berkata, niscaya dia akan membawa sifat-sifat kenabian dan ilmu pengetahuan. Dan malaikat telah membawa kabar gembira ini kepada kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Tetapi setelah dilihatnya, tangan-tangan mereka tidak menjamahnya. Ia merasa cemas terhadap mereka. Kata mereka, "Jangan takut, kami diutus pada kaum Lut." Dan istrinya berdiri. Ia tertawa. Lalu kami sampaikan kepadanya berita kabar gembira tentang Ishak dan sesudah Ishak, Yakub. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebaiknya kita beristirahat sejenak di rumah ini. Bagaimana menurutmu? Semoga saja kita mendapatkan makanan dan minuman dari mereka. Tampak sekali pada anak ini ciri-ciri kenabiannya. Ya, benar. Telah ditampakkan kepada kita kebaikan dari penduduk negeri ini di sepanjang jalan yang kita lewati. Dan mereka pun menolak makanan pemberian kita. Sebaiknya kita minta izin kepada yang punya rumah. Kami orang-orang yang sangat membutuhkan makanan dan minuman. Karena makanan kami telah habis selama kami menempuh perjalanan yang jauh. Apakah Anda mau membantu kami? Selamat datang. Silakan.
Silakan. Maaf, siapa sebenarnya Tuan Anda? Tuan kami adalah Yang Mulia Putra Yang Mulia. Yang Mulia, Putra Yang Mulia? Beliau adalah Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan beliau ini adalah putranya, namanya Yakub. Subhanallah, kita singgah di rumah para nabi. Sungguh ini adalah sebuah keberkahan. Anak ini sungguh mulia. Dialah Yang Mulia, putra dari Yang Mulia. Beliau adalah Yakub putra Ishak, putra Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang lebih aneh dari kondisi umat ini. Apa maksudmu? Keberadaan para nabi itu adalah masalah bagiku karena mereka merusak setiap rencana kita. Kami tidak akan menyerah dari usaha membujuk Adam dan tidak akan mundur selangkah pun. Ya, benar. Kita harus berusaha untuk menjauhkan manusia dari melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat, tetapi puasa dan segala kebajikan. Kita harus bisa menjauhkannya dari manusia sampai kapanpun. Ya, sampai kita berhasil menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Tidak perlu ragu, kali ini kita pasti berhasil. Ya, tapi kali ini kita akan berhadapan dengan keluarga para nabi. Apa maksudmu? Maksudku, rumah Ishak. Tapi tipu daya kita tidak ditujukan kepada para nabi dan pemimpin kita. Dasar bodoh. Aku juga tahu. Yang aku maksud adalah rumah para nabi, yaitu anak keturunan mereka. Aku tahu maksudmu. Yang aku maksud, kita harus membedakan antara Yakub kecil dengan saudara kandungnya Ishak. Lihat saja bagaimana cara membidik sasaran. Tidak ada yang mampu melebihi kemampuanmu. Saudaraku, kamu akan menjadi petarung yang handal. Aku yakin itu. Aku yakin kali ini kamu tidak akan mendebatku. Kamu tidak akan mampu melakukan apa yang akan kuperbuat. Jadi sebenarnya di mana kekuatanmu dalam hal perburuan? Semoga kamu bisa membunuh singa itu. Aku tidak yakin. Iya. Pasti dia tidak bisa melakukannya. Iya. Akan kubunuh singa itu. Akan kuajarkan bagaimana cara membunuh binatang buas. Lihatlah itu. Rasakan tombak ini. Mulai hari ini, kamulah pemimpin kami dalam perburuan.
Sampai jumpa. Pemuda yang mulia, ternyata kamu sudah besar, Yakub. Ya, setiap kabilah dan juga para pemimpin suku yang singgah di negeri ini mencintaimu. Bagaimana tidak? Dia termasuk para nabi. Sampai kapan kamu akan membiarkan Yakub dicintai oleh segenap manusia? Kau adalah pemburu terhebat yang mampu memangsa apa saja. Buktikan itu. Bukankah dia itu diwarisi kenabian oleh orang tuanya? Iya, kamu harus bisa membinasakan Yakub. Apakah saya telah membuatmu marah, tuanku? Pergilah dari hadapanku. Ya Tuhan, jangan kau pisahkan keduanya. Perjalanan kita masih sangat panjang. Dan kami tidak akan meninggalkannya kecuali setelah Yakub dibunuh oleh saudara kandungnya. Benar, Yakub harus dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri. Bila itu terjadi, kita akan merasa puas. Benar, Yakub harus dibunuh. Bagaimana kalau sudah tewas? Tuanku, yang terpenting adalah kita sudah semakin mendekat pada setiap maksud dan tujuan kita, Tuan. Kita harus menghabisi para nabi agar seluruh manusia hidup tanpa agama dan iman. Bukan begitu, tuanku? Karena selama mereka beriman, kita yang susah. Sudah berkali-kali kita sukses menjadikan manusia membunuh anak keturunannya sendiri. Dan mereka hidup dalam kekufuran. Iya, karena kalau manusia hidup dalam kekufuran, kita akan selalu senang dan merasa menang. Benar, dan kita berhasil menggoda umat manusia. Ya. Aku sangat cemas dengan sepak terjang Isu dan Yakub alaihissalam. Tidak usah khawatir dalam menghadapi masalah seperti ini. Aku khawatir Isu akan membunuh saudara kandungnya, Yakub alaihissalam. Karena dia tidak menyukainya. Apa katamu? Ya, tapi apakah aku harus mengabarkan hal ini kepada Nyonya? Jangan sampai kau kabarkan ini kepada Nyonya. Selamat jalan, Nyonya. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Dengan kepergianmu, kami merasa kehilangan orang yang paling dicintai manusia. Apakah kamu tahu kemana Nabi Yakub alaihissalam pergi? Beliau sedang dalam perjalanan menuju kawasan Sudan yang termasuk wilayah Irak. Ayahnya, Ishak alaihissalam, telah memanggilnya dan menasehatinya untuk menikah dengan salah satu anak bibinya dan berkata padanya, "Sesungguhnya aku tidak berharap darimu sebuah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan saudaramu dan keturunan yang lebih baik dari keturunannya dan anak-anaknya. Semoga Allah menjagamu dengan penjagaannya." Nabi Yakub pergi meninggalkan tanah Kan'an, yaitu sebuah kawasan di Asia Barat, Palestina. Dan Yakub alaihissalam pergi menuju ke kediaman pamannya untuk menikahi anak perempuannya yang paling tua. Kemudian menikahi yang paling kecil, Rahel, dan mendapatkan keturunan dari keduanya. Kambing-kambing semakin banyak dan terus berkembang biak dengan keberkahan Nabi Yakub semenjak beliau datang ke negeri ini. Beliau itu pamannya yang akan melihat istri anaknya. Dia tampak bahagia sekali setelah membagikan harta kekayaannya. Beliau datang dengan membawa keberkahan dalam segala hal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Yakub agar kembali ke keluarganya setelah memancarkan cahaya ke dalam hati saudara kandungnya Isu yang tercinta. Dan Yakub kembali ke keluarganya dengan perasaan sangat bahagia. Apakah Nabi yang mulia ini akan meninggalkan kita juga? Iya, Nabi Yakub akan kembali ke tanah kelahirannya dan kepada keluarganya yang dicintainya. Sungguh ini sebuah kerugian yang besar karena telah ditinggalkan seorang nabi yang dicintai oleh semua orang. Jangan takut dengan kekasaran saudaranya, Isu. Aku mendengar bahwa saudaranya itu telah menyesali perbuatannya dan memanjatkan doa kepada Allah untuk mengampuninya. Dan berharap agar Yakub kembali kepada saudaranya. Maha suci Allah yang maha pengampun segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki kepada Nabi Yakub alaihissalam dari ke-12 anaknya, yaitu Asbat, dan mewariskan sifat-sifat kenabian kepada anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, yang diberikan ketampanan rupa yang tiada duanya dan belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Sementara Yakub alaihissalam sangat mencintainya sekaligus sangat mengkhawatirkannya.